Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kembali hari ini saya boleh menjumpai jemaat sekalian dimanapun jemaat berada. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hingga hari ini kita memasuki minggu keempat, yaitu pada hari Senin 21 Februari 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini dengan tema hidup di tengah pencobaan. Bahan bacaan kita terambil dari Ibrani 2 ayat 18 yang berbunyi demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, pencobaan atau godaan itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita manusia. Artinya setiap kita hidup di tengah-tengah pencobaan. Kita memahami pencobaan sebagai daya tarik yang memikat hati dan membuat kita tidak taat kepada Tuhan dan lebih memilih jalan dan keinginan kita sendiri. Pertanyaannya, siapa yang mencobai manusia untuk melawan Tuhan? Kita berkata bahwa iblis dikatakan sebagai si pencoba di dalam Matius 4 ayat 3. Dari sini kita mengetahui bahwa pencobaan berasal daripada iblis. Dan iblis berupaya agar manusia melawan Tuhan. Pencobaan yang manusia alami dari iblis sudah terjadi sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, diciptakan di Taman Eden. Dan iblis berhasil. Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Di dalam perjanjian baru juga, iblis bahkan mencobai Tuhan Yesus. Bahkan sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Di dalam Matius pasal 4, di padang gurun itu, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Namun, ia gagal. Tapi pertanyaannya, apakah iblis menyerah? Tidak. Bagian lain dari Lukas pasal 4, ayat ke-13 berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jemaat sekalian, di dalam pelayanan Tuhan Yesus selanjutnya, Yesus pun mengalami banyak pencobaan. Kita tuh mengetahui bagaimana iblis memakai para ahli Taurat yang dipenuhi dengan kedengkian untuk mencobai Yesus dan mencari kesalahan daripada Yesus. Pada puncaknya, dalam kehidupan Yesus ketika di Taman Getsemani, Yesus harus bergumul ketika dia berdoa kepada Bapa. Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." 3 kali Alkitab menyatakan Yesus berdoa seperti itu. Dengan kata lain, Yesus waktu itu sedang bergumul apakah dia harus melanjutkan karya atau dia harus menjalani salib itu. Yesus punya pilihan untuk mentaati kehendak Bapa atau lebih memilih jalannya sendiri. Dan kita bersyukur Yesus pada akhirnya taat kepada kehendak Bapa. Oleh karena itu Yesus menjadi teladan kita yang sempurna. Dikatakan Yesus menderita karena pencobaan itu. Yesus sudah menderita di atas kayu salib, tetapi dia memilih untuk taat kepada kehendak Bapa. Jemaat sekalian, kita pun di dalam hidup kita mengalami banyak penderitaan. Karena apa? Karena kita dicobai sebagai murid Yesus. Oleh karena itu, tetapi kemarin kita belajar bahwa Yesus meskipun dia di dalam penderitaannya memilih untuk taat kepada kehendak Bapa. Mari kita belajar untuk meneladani Yesus. Bahkan sampai pada penderitaan sekalipun, kita mau belajar untuk taat. Amin.